Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berpikir jernih. Karena di dunia yang terlihat lurus, kenyataannya bergerak di banyak arah. Ada narasi resmi, ada fakta di balik layar, dan ada kepentingan yang saling berpotongan. Selamat datang di Paralel Lintas, tempat kita membedah peristiwa dunia dari jalur yang berbeda. Bukan untuk percaya, tapi untuk berpikir. Setiap kali berita menyebut dolar Amerika Serikat menguat, banyak orang menganggapnya sekadar urusan pasar keuangan. Angka di layar, grafik naik turun, bahasa ekonomi yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, kenyataannya, dolar bukan sekadar mata uang. Ia adalah kekuasaan. Ia adalah alat pengaruh. Dan bagi banyak negara berkembang, ia adalah sumber tekanan yang datang berulang kali. Ketika dolar menguat, dunia tidak bereaksi dengan cara yang sama. Amerika Serikat mungkin melihat stabilitas, investor global melihat peluang, namun negara berkembang melihat sesuatu yang lain. Utang yang membengkak, harga impor yang naik, dan ruang kebijakan yang menyempit. Pertanyaannya sederhana tapi pahit. Mengapa setiap kali dolar menguat, negara berkembang hampir selalu berada di pihak yang dirugikan? Dan lebih jauh lagi, mengapa sistem global terus mereproduksi pola ini? Seolah ketimpangan adalah harga yang wajar demi stabilitas segelintir pihak. Dolar Amerika Serikat bukan mata uang biasa. Ia adalah mata uang cadangan dunia, alat transaksi utama perdagangan global, dan tempat berlindung ketika krisis datang. Sebagian besar perdagangan internasional, terutama minyak, gas, dan komoditas utama, menggunakan dolar. Artinya, permintaan terhadap dolar selalu ada, bahkan ketika ekonomi AS sendiri goyah. Ketika ketidakpastian global meningkat, investor tidak mencari keberanian, mereka mencari keamanan. Dan dalam sistem global saat ini, keamanan itu bernama dolar AS. Ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi domestik, dolar menjadi semakin menarik. Modal global mengalir ke AS. Negara lain kehilangan likuiditas. Ini bukan konspirasi, ini adalah desain sistem keuangan global yang dibangun pasca Perang Dunia II. Masalahnya, sistem yang stabil bagi satu pihak seringkali berarti tekanan bagi pihak lain. Ketika dolar menguat, negara berkembang menghadapi 3 pukulan sekaligus. 1. Utang luar negeri membengkak. Banyak negara berkembang meminjam dalam denominasi dolar. Ketika nilai tukar melemah, cicilan utang naik, beban fiskal membesar, ruang belanja sosial menyempit. Utang yang dulu terasa terkendali bisa berubah menjadi bom waktu. 2. Harga impor naik. Energi, pangan, obat-obatan, dan bahan baku industri banyak yang dibeli dengan dolar. Ketika mata uang lokal melemah, harga BBM tertekan, biaya produksi naik, inflasi impor tidak terhindarkan. 3. Modal kabur. Investor global cenderung menarik dana dari negara berkembang dan memindahkannya ke AS. Pasar saham goyah, nilai tukar tertekan, stabilitas keuangan diuji. Negara berkembang dipaksa bertahan dalam badai yang tidak mereka ciptakan. Masalah utamanya bukan sekadar dolar menguat, masalahnya adalah ketergantungan struktural. Sistem global membuat perdagangan berbasis dolar, utang berbasis dolar, cadangan devisa berbasis dolar. Negara berkembang bermain di lapangan yang aturannya tidak mereka tentukan. Setiap krisis global mendorong modal kembali ke pusat, Amerika Serikat. Sementara negara lain menanggung volatilitas. Upaya dedolarisasi sering dibicarakan, namun realisasinya sulit. Karena dedolarisasi bukan hanya soal mata uang, melainkan soal kepercayaan, institusi, dan kekuatan geopolitik. Selama dunia belum menemukan alternatif yang benar-benar setara, dolar akan tetap dominan, dan selama itu pula, negara berkembang akan terus berada dalam posisi reaktif. Dolar menguat tidak hanya memukul neraca negara, tetapi juga dapur rumah tangga. Harga barang naik bukan karena produksi lokal buruk, melainkan karena komponen impor mahal. Subsidi energi ditekan, harga transportasi naik, daya beli melemah. Bagi kelas menengah, hidup terasa makin sempit. Bagi kelompok miskin, krisis datang lebih cepat. Ironinya, rakyat tidak pernah diajak bicara tentang sistem moneter global. Namun mereka yang pertama merasakan akibatnya. Ketika kebijakan moneter AS berubah,
dunia menyesuaikan, dan rakyat di negara berkembang menjadi penyangga terakhir sistem global. Indonesia berada di posisi yang relatif lebih baik dibanding beberapa negara berkembang lain. Cadangan devisa cukup kuat, bank sentral relatif kredibel, struktur ekonomi lebih beragam. Namun, Indonesia tetap tidak kebal. Ketika dolar menguat, rupiah tertekan, biaya impor naik, tekanan inflasi meningkat. Pemerintah dan Bank Indonesia sering dihadapkan pada dilema menjaga stabilitas nilai tukar atau menjaga pertumbuhan ekonomi. Kebijakan suku bunga sering menjadi alat bertahan meski berdampak ke kredit dan investasi. Indonesia juga harus berhati-hati agar tidak terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal. Ketahanan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan reaksi jangka pendek. Ia butuh strategi jangka panjang. Tidak ada solusi instan, tetapi ada langkah-langkah realistis. 1. Memperkuat produksi domestik. Semakin mandiri, semakin kecil dampak kurs. 2. Diversifikasi mitra dagang, mengurangi ketergantungan pada satu mata uang. 3. Pengelolaan utang yang hati-hati. Utang murah hari ini bisa mahal di masa depan. 4. Kerjasama regional. Blok ekonomi regional bisa menjadi penyangga volatilitas global. Langkah-langkah ini tidak spektakuler, tetapi penting, karena kedaulatan ekonomi dibangun perlahan, bukan diumumkan dalam satu pidato. Krisis demi krisis menunjukkan satu hal. Sistem keuangan global tidak netral. Ia menguntungkan mereka yang berada di pusat dan membebani mereka yang berada di pinggir. Negara berkembang bukan hanya tertinggal, tetapi juga menanggung resiko sistem yang mereka tidak rancang. Ini bukan soal menyalahkan satu negara, ini soal memahami struktur kekuasaan global. Dan selama struktur itu tidak berubah, cerita tentang dolar menguat akan selalu diikuti cerita tentang negara berkembang yang menyesuaikan diri. Dolar Amerika Serikat mungkin hanya terlihat sebagai simbol, namun di balik simbol itu tersimpan kekuatan yang membentuk nasib jutaan orang. Setiap kali dolar menguat, ada negara yang harus mengencangkan ikat pinggang, ada anggaran sosial yang dipotong, ada rakyat yang diminta bersabar. Ketika negara-negara besar membicarakan stabilitas dan inflasi, rakyat di banyak negara lain membayar harganya. Dan selama sistem global masih menempatkan kekuasaan moneter di tangan segelintir pihak, cerita ini akan terus berulang.